Puji Tuhan, saudara. Pagi ini kita akan teruskan, saudara, tentu kitab Daniel. Ya, seperti saya katakan, kenapa kita pelajari kitab ini, kitab akhir zaman. Nanti saudara akan melihat bahwa kitab ini merupakan kitab yang sangat relevan tentang zaman yang kita hidup saat ini. Oleh sebab itu saya terbeban untuk mendalami kitab ini, mempelajari siang dan malam untuk mengerti apa yang Tuhan nyatakan lewat Daniel. Dan minggu lalu kita bicarakan tentang dua kerajaan, saudara. Ya, itu merupakan penglihatan Daniel yang sangat mendasar, yaitu kerajaan yang dari duniawi yang akhirnya muncul kerajaan antikristus di akhir zaman. Dan seringkali kita pada saat melihat Daniel pasal 2, kita selalu melihat empat kerajaan antikristus, dan kita selalu kurang begitu menekankan batu yang terlempar dari surga dan menghajar kaki dari patung itu sehingga patung itu hancur lebur dan kemudian muncul kerajaan Allah, yaitu kerajaan 1000 tahun. Seperti saya katakan, ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali, ya saudara. Kali ini kita akan melihat, saudara, supaya saudara kita lihat di sini, ya inilah batu, saudara kita lihat pada saat dia dilemparkan dan kemudian lempar ke atas kaki, yaitu di akhir zaman. Sudah perhatikan, ini terjadi di akhir zaman. Jadi nubuatan ini belum tergenapi, tetapi akan digenapi di akhir zaman, saudara. Maka semuanya ini akan hancur lebur dan tidak tersisa, sebab segala sesuatu yang di dunia, bagaimanapun mereka dahsyat dan mulia kelihatannya, menakjubkan, tetapi di dalam mata Tuhan, di dalam kekekalan, semuanya tidak berarti. Yang berarti hanya mereka hidup di dalam kerajaan Allah, mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini perlu kita tekankan, saudara, di akhir-akhir ini, supaya mata kita dan hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pasal 7 sebelum saya mulaikan, saudara, ya, sebelum kita lihat pasal 7, nah, saudara, saya yakin sudah baca, ya, kita melihat satu hal yang penting, saudara. Jika pasal 2 menggambarkan dua kerajaan, saudara, pasal 7 justru memperkenalkan kita dua raja, saudara, dua raja. Ya. Pasal 2 adalah kerajaannya, pasal 7 adalah dua rajanya. Dan jika pasal 2 menggambarkan 4 kerajaan lewat sebuah patung, maka pasal 7 menggambarkan kerajaan 4 kerajaan itu lewat 4 binatang buas. Tentu binatangnya tidak seperti yang kita lihat, ada sedikit modifikasi, namun tetap menggambarkan hal yang sama, saudara. Jadi pasal 7 menggambarkan hal yang sama serupa dengan pasal 2, yaitu tentang 4 kerajaan. Ya, dua-dua ini menggambarkan, cuman lewat visi yang berbeda, tapi maknanya itu sama. Kerajaan itu adalah Babel, Medo-Persia, Yunani, Khalifah, dan sebenarnya akan bangkitnya Khalifah kembali. Kemudian, saudara, batu yang saudara lihat di dalam kitab Daniel pasal 2 itu, saudara, ya, batu ini. Nah, batu ini sekarang luar biasa di pasal 7 akan memberikan identitasnya, siapa batu ini yang menghajar kaki itu, saudara. Jadi dua visi ini atau dua penglihatan ini adalah relevan, adalah mirip dan sama, menggambarkan hal yang sama. Yang bedanya cuma satu diperlihatkan kepada Nebukadnezar, yang satu lagi kepada Daniel, saudara. Jadi dua hal ini sangat penting. Pasal 2
menggambarkan dua kerajaan, pasal 7 menggambarkan dua raja dari dua kerajaan ini. Nah, ini amat penting, saudara, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dua orang ini sudah dinubuatkan, saudara, bahkan di kitab dan Kejadian. Saya ulangi, dua oknum ini ternyata, saudara, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari pada saat manusia pertama diciptakan. Nah, inilah, saudara, hal yang sangat penting. Inilah dasar dari nubuatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian. Jadi, saudara, kita lihat terdahulu siapa sih dua raja ini. Nah, ini penting sekali. Kita kembali, kita lihat Kejadian pasal 3. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir ya dari Taman Eden. Mereka tidak ada harapan. Harapan mereka sekarang tergantung pada nubuatan atau janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, ini dikatakan adalah penginjilan yang pertama, yang mendasar, yang memberikan pengharapan penginjilan, saudara. Di mana Kejadian pasal 3, proto-evangelion, ya, ada dikatakan penginjilan yang pertama lah, istilah yang memberikan pengharapan bagi umat manusia akan terjadinya keselamatan dan pemulihan. Nah, dari nubuatan ini berkembang terus, saudara, berkembang terus sampai di kitab Wahyu. Ya. Jadi nubuatan yang ada di dalam kitab Kejadian, yaitu pasal 3 ayat 15, mari saya bacakan terdahulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Lihat kan, saudara. Terjadilah, Tuhan sudah nubuatkan yang terjadi akan permusuhan. Antara apa? Antara ular dan wanita, itu Hawa, atau digambarkan ular itu adalah setan, ya, dan manusia akan terus terjadi persetubuhan. Tentunya manusia yang ada di dalam Tuhan, keturunan Hawa atau umat Tuhan, yang akan terjadi perseteruan terus menerus, saudara. Ya. Minggu lalu kita melihat dua kerajaan, satu kerajaan ular, satu lagi adalah kerajaan Allah, yang mulai dari keturunan Hawa, saudara, yang terus Tuhan bimbing sampai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat 15. Antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, sayangnya di bahasa Indonesia kurang spesifik karena bahasa kita yang terbatas. Yang di sini di dalam bahasa sebenarnya keturunanmu itu adalah satu. Jadi bukan keturunan banyak. The seed, satu dari keturunan. Jadi kalau lebih tepat menerjemahkan, di dalam satu dari keturunanmu, ya, 15, satu dari keturunanmu, dan satu dari keturunannya, ya, itu biasanya lebih tepat begitu. Antara satu dari keturunanmu dan satu dari keturunannya, satu dari keturunannya itu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumiknya. Saya perlu tekankan, sebab bahasa Indonesia dalam Alkitab ini kurang begitu tepat. Tapi kalau saudara baca bahasa aslinya itu adalah satu dari keturunan wanita, satu dari keturunan iblis. Akan terjadi peperangan, perseteruan. Inilah yang dua orang ini, atau dua keturunan ini, yang terus, ya, saudara, dinubuatkan
dan terus dinyatakan lewat waktu apa yang akan terjadi. Jelas sekali saudara bahwa keturunan Hawa ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah raja segala raja. Nah, tentunya keturunan ular itu tidak lain adalah antikristus. Jadi antikristus memiliki seseorang yang nantinya akan muncul, mungkin tidak lama lagi. Saya cukup yakin mungkin kita dapat mengenalnya, mengetahuinya. Dia akan muncul. Dan dialah adalah inkarnasi dari setan sendiri. Seperti saya katakan, jika saudara lihat Tuhan Yesus, saudara lihat Allah. Itu Tuhan Yesus katakan. Jika engkau, dia katakan kepada Thomas, ya kan? Bukankah engkau telah melihat aku? Aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya engkau lihat Tuhan, engkau lihat aku Tuhan Yesus, engkau telah melihat Allah. Karena Tuhan Yesus adalah seluruh gambaran dari Allah. Demikian, nanti antikristus saudara, yang mungkin dunia akan saksikan, dia adalah inkarnasi setan. Ini iblis tiru-tiru saudara, meniru Tuhan. Ya. Nah, di dalam Tuhan ada Trinitas, dia juga ada Trinitasnya, ya kan? Nah, segala sesuatu tuh iblis meniru. Dan apa yang terjadi jika engkau melihat antikristus, kejahatannya, kelicikannya, segala perbuatannya, maka engkau melihat setan sendiri. Dan di sini dikatakan keturunannya itu Tuhan Yesus akan meremukkan kepalanya, yaitu berbicara tentang di akhir-akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan mengalahkan tentunya antikristus, menghakimi dia dan menjatuhkan dia ke neraka dan dihukum selama-lamanya. Tetapi di sini katakan engkau akan meremukkan tumitnya, berbicara pada tahta Tuhan Yesus ada di kayu salib. Ya. Jadi kita melihat di sini suatu hal yang menarik, merupakan dasar dari Daniel pasal 7. Nah, kita kembali saudara, mari kita melihat kembali Daniel pasal 7. Jadi saya meletakkan dasar yang amat penting. Daniel pasal 7 ini tidak lain menggambarkan atau meneruskan nubuatan yang ada di Kejadian pasal 3:15. Pasal 3:15, dua orang, ternyata dua keturunan ini akan menjadi raja. Satu adalah raja di atas segala raja, satu adalah raja antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Tentunya kerajaan ini seperti kita lihat dari minggu lalu, dan diperlihatkan patung. Itulah mulainya dari Babel, kerajaan Babel. Mulailah setan mendirikan kerajaannya. Dan kita tahu dalam kerajaan Babel maupun kerajaan Medo-Persia, kerajaan Yunani, bahkan kerajaan Romawi, kerajaan nanti Khalifah yang ada di patung. Semuanya saudara lihat. Ya. Mereka menganiayai umat Tuhan. Nah, saudara, saya mau saudara perhatikan. Kenapa saya katakan gereja itu satu dengan Israel? Sebab setelah lahirnya Tuhan Yesus, ya, sebelumnya umat Israel saja yang selalu dianiayai. Di zamannya Babel, umat Yahudi yang umat Israel yang dianiayai. Media Persia juga umat Yahudi yang dianiayai. Kerajaan Yunani juga umat Yahudi yang dianiayai. Romawi pada mulanya Yahudi juga. Tetapi kemudian saudara, sejak kerajaan Romawi, kita melihat dua kelompok umat yang selalu menjadi sasaran dari antikristus ini adalah Yahudi atau orang Israel dan juga gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan malahan terlibat di dalam penganiayaan? Makanya gereja tidak bisa bedakan gereja dengan orang Israel. Tetapi kita melihat iblis mereka juga tahu bahwa gereja adalah satu dengan Israel. Makanya pada saat
dinubuatkan orang-orang kudus akan dianiayai. Di akhir zaman itu tidak terlepas dari umat Kristen. Dua-dua ini akan menjadi sasaran, saudara. Ya, jadi saya perlu tekankan supaya memiliki teologi yang benar bahwa di akhir zaman ini sasarannya bukan saja kepada orang Israel yang banyak diajarkan di gereja-gereja, tetapi saya menyatakan karena melihat semua yang terjadi dari sejarah dan dari firman Tuhan, bahwa gereja tidak luput dari itu juga. Nah, kita melihat apa yang terjadi, kita mulai baca, saudara, 4 binatang buas yang ada di kitab Daniel pasal 7. Ayat 1 kita baca, saudara. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jadi kita melihat ada sesuatu langit, itu berarti apa? Dari alam roh terjadi sesuatu, ya. Jadi angin itu merupakan alam roh, itu terjadi goncangan. Apa yang terjadi? Laut berbicara tentang bangsa-bangsa dunia, saudara, bangsa-bangsa dunia. 4 binatang besar naik dari alam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Berbeda seperti tadi yang kita lihat di patung. Berbeda komposisinya, kepala emas, di dadanya perak, perutnya tembaga, kakinya besi, dan kaki ininya adalah jari-jari kakinya adalah besi dan tanah liat, saudara. Nah, ini juga melihat 4 binatang yang berbeda. Jadi kita melihat adalah 4 kerajaan yang berbeda akan muncul. Yang pertama dikatakan yang 4, rupanya seperti seekor singa. Perhatikan, saudara, seperti singa tetapi agak beda, tapi mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Kerajaan ini yang pertama adalah kerajaan Babel, kita tahu, ya saudara. Raja pertama tidak lain adalah Raja Nebukadnezar. Nah, saudara, jika baca seluruh kitab Daniel, yaitu di pasal 4, ya, Daniel, raja ini menjadi sombong, saudara, Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Dia memegahkan diri dia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjatuhkan hukum, dan dia tidak waras lagi selama, kalau nggak salah, 7 masa, ya saudara. Dan kemudian dia dikembalikan keadaannya atau dipulihkan dari sakitnya, dan kembalikan dia menjadi raja atas Babel. Jadi Tuhan meremukkan atau menghajar Nebukadnezar ini, dan sehingga dia merendahkan hatinya dan mengakui bahwa Allah adalah segala Allah, raja segala raja di hadapan Yehova, raja kita. Ya, jadi kita melihat yang digambarkan di ayat ini tidak lain adalah Raja Nebukadnezar yang pernah dipermalukan atau dihajar, ya saudara, dan merendahkan dirinya sehingga dia mengakui bahwa Tuhan adalah Allah.
Dan dikatakan diberikan hati manusia berarti dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, sepertinya di dalam 4 kerajaan ini cuma satu raja ini yang Tuhan hajar dan Tuhan berikan hati manusia. Yang semuanya mengeraskan hati mereka. Kita melihat kemudian keduanya, kedua ekor, siapa kedua ekor ini? Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Sekali lagi tadi adalah singa, sekarang adalah beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kita melihat kedua kerajaan seperti saya katakan adalah kerajaan Media Persia. Saudara perhatikan nubuatan yang ada di Alkitab sangat-sangat terperinci, menggambarkan segala sesuatu dengan tepat sekali. Kenapa? Karena dikatakan seekor binatang yang kedua ini, dia berdiri pada sisi yang sebelah. Berarti dia berdiri dulu, mungkin binatang yang lagi tidur, dia berdiri sisi satu dulu, kemudian dia berdiri satu sisi lagi. Karena pertama-tama ini adalah kerajaan yang gabungan. Berarti 2 kerajaan menjadi satu, maka dikatakan Media Persia. Jadi yang pertama unggul di dalam kerajaan ini atau pada mulanya dari 2 kerajaan ini yang lebih kuat sebelumnya adalah kerajaan Media. Tetapi nggak lama kemudian kerajaan Persia mengungguli, saudara. Sehingga Persia yang dominan, yang menjadi lebih kuat. Nah, ini digambarkan begitu tepatnya tentang kerajaan Media Persia melalui beruang ini. Menceritakan siapa yang bangkit dulu. Yang bangkit dulu adalah kerajaan Media, kemudian kerajaan Persia. Jadi kita saudara melihat suatu hal. Ya. Satu hal yang penting adalah nubuatan Tuhan itu sangat terperinci dan sangat jelas. Lewat gambaran-gambaran itu kita telah melihat ya, nubuatan ini sudah digenapi pada zamannya Daniel. Sudah digenapi, saudara. Sebagian sudah digenapi ya, atau kita bisa katakan digenapi di dalam sejarah. Jadi kita juga mengenal satu hal, nubuatan Daniel itu dimulai ya dari zamannya sendiri sebagai mula dari nubuatan ini, dan kemudian nubuatan ini terus mencakup waktu sampai akhir zaman. Daniel melihat semua ini terjadi dari titik mulanya kerajaan yang dia ada, dia tinggal itu Babel, sampai akhir zaman. Dan kita melihat lagi, saudara, dikatakan apa? 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. 3 tulang ini adalah 3 provinsi atau 3 wilayah yang dikuasai oleh Media Persia, atau 3 kerajaan lah saya berkatakan. Siapa mereka? Perhatikan, 3 tulang ini adalah Babel, Media, dan Persia. Ya. Jadi beruang ini menguasai, selain kerajaan mereka Media dan Persia, mereka juga menguasai kerajaan Babel. Jadi 3. Demikian dikatakan kepada, ayo makanlah daging banyak-banyak. Berarti bukan makan daging, tetapi istilahnya menyerang dan menguasai wilayah di sekitar mereka. Mereka terus berkembang kerajaan ini dengan menguasai, berperang, mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, saudara. Sehingga kerajaan mereka bertumbuh menjadi besar, Media Persia. Kemudian aku melihat ayat 6, ya. Tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya
Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Yang ketiga ini adalah kerajaan Yunani. Saudara perhatikan lagi binatang ini. Digambarkan dia seperti apa? Macan tutul. Ya kan? Dikatakan apa? Seekor yang lain supaya seperti macan tutul. Macan tutul ini dikenal adalah seekor binatang yang dapat lari sangat cepat. Bukan lari cepat saja, bahkan ditambah sayap lagi. 4 sayap. Udah lari cepat, bisa terbang. Saudara. Ini luar biasa nubuatan ini. Nubuatan ini tentang Yunani adalah satu hal yang luar biasa tepatnya. Bahkan orang awam pun yang tidak mungkin tidak kenal dengan kata-kata nubuatan di Alkitab, tapi bisa mengerti kalau mereka melihat sejarah apa yang terjadi pada mulainya kerajaan Yunani. Sebab raja yang pertama, Alexander the Great, Alexander Besar, dia itu adalah seorang pahlawan yang luar biasa, yang menguasai wilayah amat besar dengan waktu yang amat singkat sudah. Dimulai dari wilayah Yunani, Makedonia di sekitar situ. Dia hanya usia 20-an tahun, saudara. Tetapi ada seorang jenius, seorang yang luar biasa pintar atau seorang strategi yang pintar, saudara. Dan dia dalam 10 tahun, saudara. Dalam 10 tahun. Dia menguasai daerah dari Yunani sampai kira-kira perbatasan India, saudara. Bayangkan wilayah begitu besar. Dia kuasai hanya dalam waktu 10 tahun. Terkenal dengan kecepatannya, kehebatannya, mobilitasnya yang luar biasa. Jenius, saudara. Dan lucunya lagi, ada 4 kepala. Berarti ada dua arti dari sini. Kerajaannya juga diwakili 4 jenderal atau wakil yang amat penting. Dan 4 jenderal ini juga menguasai 4 wilayah setelah wafatnya Alexander. Jadi wilayah Alexander itu terbagi 4 setelah dia meninggal. Ya saudara, sekalipun di sejarah, kalau saudara mungkin baca, sebenarnya ada 5 wilayah yang terbagi, tetapi sebenarnya 4 keluarga. 4 keluarga. Jadi dari segi mata Tuhan, sekalipun 5 wilayah di dalam sejarah, tetapi sebenarnya 4 keluarga. Ya saudara, jadi nubuatan Tuhan itu agak sedikit berbeda dengan apa yang dicatat di dalam sejarah duniawi. Haleluya, saudara. Jadi kita melihat 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Perlu saya tekankan, saudara, dari 4 binatang ini, yang ketiga ini kita melihat. Pertama, Babel. Babel ditaklukkan oleh Media Persia dan menguasai wilayah. Perhatikan, wilayah Babel dikuasai oleh Media Persia. Ya. Kemudian Media Persia nanti akan ditaklukkan lagi oleh kerajaan Yunani. Wilayah Media Persia dikuasai oleh kerajaan Yunani. Kita melihat satu pattern, satu hal yang serupa yang kita harus perhatikan ini, supaya kita dapat mengerti siapakah kerajaan yang keempat yang dituliskan Daniel ini. Ya, apakah dia kerajaan Romawi atau dia kerajaan Khalifah? Sebab kalau dilihat dari wilayah nanti saya akan tunjukkan,
maka saudara akan melihat ya dari sejarah dan dari apa yang firman Tuhan gambarkan, kita bisa katakan yang lebih memenuhi genapnya nubuatan ini adalah kerajaan khilafah atau khalifah, saudara. Ini penting sekali, saudara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya, ada berapa sebab atau yang saya anggap argumen ini lebih tepat kita katakan bahwa kerajaan khilafah itu lebih menepati atau menggenapi nubuatan yang diberikan kepada Daniel ini. Nah, saudara, dua kerajaan ini jangan salah, saya perlu tekankan sebelum saya lanjutkan. Saudara mungkin sudah baca kitab Daniel pasal 7, ya. Nah, tentunya banyak kita selalu lebih tertarik kepada 4 binatang buas ini dan kebanyakan juga mempelajari tentang 4 kerajaan antikristus ini, sudah. Tetapi di pasal 7 kitab Daniel tidak saja menuliskan tentang 4 binatang ini, sudah. Seringkali kita skip atau kita lewati suatu pewahyuan yang amat penting nanti di pasal 7, yaitu tentang anak manusia. Ya, kita akan lanjutkan nanti. Saat ini saya mau berikan sedikit dasar, yaitu kenapa saya yakin atau banyak pakar yang yakin bahwa kerajaan 4 ini bukanlah kerajaan Roma. Saudara kadang-kadang mungkin sudah tanya, kenapa sih kita harus begitu dogmatik atau begitu menekankan, mengajarkan hal ini dengan menekankannya, ya saudara. Sebab saya yakin, saudara, kalau segala sesuatu ditulis di dalam Alkitab, kitab Daniel, dan Tuhan Yesus nyatakan, Rasul Paulus nyatakan tentang akhir zaman, saya yakin ini adalah hal yang amat penting. Sebab kalau Tuhan Yesus sudah berikan peringatan apa yang akan terjadi, maka saudara, perlunya kita tahu 2 orang ini. Sebab 2 orang ini atau 2 raja ini yang bisa katakan akan main peranan yang amat luar biasa di akhir zaman ini, saudara. Sebab selain 2 kerajaan akan terbentuk, tetapi 2 raja ini pun akan bentrok. Akan terjadi suatu pertarungan di akhir zaman. Nah, perlu kita tahu siapa, sebab jika mata kita fokus ke daerah yang berbeda, maka kita kehilangan atau kita nggak lihat apa yang sedang terjadi, yang dimana Tuhan mau kita fokus gitu. Saya beri sedikit contoh ya, saudara. Misalnya kita lagi nonton film, ya kan, saudara. Kita selalu fokus kepada pemain yang pentingnya itu, apa yang dia bicarakan, ya kan, apa yang aksinya. Kita mengikuti film itu dengan fokus kepada aktor yang main film itu. Ada nggak orang yang nonton film fokusnya bukan aktor tetapi selalu di sekelilingnya gitu? Oh, itu rumahnya bagus di sampingnya ya. Oh, di belakangnya tuh ada pohon. Saudara, kalau kita fokus begitu, kita nggak akan lihat pada setelah selesai kita nonton film, kita nggak tahu tuh film ceritanya apa, ya kan? Jadi kita harus fokus di mana Tuhan mau kita fokus gitu. Jadi kalau Tuhan mau kita fokus dalam 2 hal ini, maka kita harus fokus, ya kan? Kepada apa yang Tuhan mau kita perhatikan. Nah, kalau Tuhan sudah mulai, apalagi saat-saat ini, Tuhan telah menyatakan banyak kebenaran untuk kita fokus, maka kita harus fokus hal yang benar. Apa sih yang akan terjadi? Sebab apa yang akan terjadi di Israel akan mempengaruhi kita, saudara. Mempengaruhi gereja Tuhan. Ini hal yang penting sekali supaya kita perhatikan. Apa yang akan nanti terjadi di Israel, saudara, akan mempengaruhi gereja Tuhan di seluruh dunia atau tubuh Kristus. Kita tidak bisa memisahkan diri kita.
Oleh sebab itu, alangkah pentingnya kita mengerti siapa dua oknum itu dengan baik, di mana mereka akan muncul, bagaimana akan terjadi di akhir zaman. Ini ceritanya seru banget lah, saudara. Ini ceritanya lebih seru dari Lord of the Rings, dari Endgame, apa namanya, cerita dari Avengers. Ini lebih seru lagi, saudara. Kita harus tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, saudara, ada hal yang menarik saya mau perlihatkan, dan saya juga mau beritahukan bahwa 4 peta yang saya berikan ini saya ambil dari buku Joel Richardson, Mid East Beast. Bagi saudara yang mengerti Inggris, saudara bisa nonton YouTube-nya, belajar dari dia hamba Tuhan yang mungkin adalah yang pertama yang mengeluarkan teori atau membuktikan bahwa identitas antikristus itu bukan dari Eropa, melainkan dari Timur Tengah. Dia mungkin adalah orang yang pertama yang mendapat pewahyuan dan pengertian, baik lewat sejarah, pengertian firman Tuhan yang luar biasa, sehingga mata kita, banyak orang sekarang mulai melihat kebenaran dari nubuatan ini, saudara. Ya, saya harus nyatakan di sini, saya banyak belajar dari beliau, Joel Richardson, lewat buku-bukunya. Selain itu pun saya sendiri menyelidiki firman. Dan benar apa yang beliau katakan, banyak hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya bersyukur, saudara, di akhir-akhir ini Tuhan berikan hambanya yang rendah hati, yang memberikan kita banyak pengertian tentang pewahyuan, nubuatan akhir zaman. Jadi saudara akan melihat gambar-gambar ini, saya ambil dari bukunya Mid East Beast dari Joel Richardson. Ya saudara, jadi saya harus mengakuinya dan supaya saudara tahu dari mana. Nah, kita melihat terdahulu, ini adalah peta Babel atau kerajaan Babel. Nah, di mana yang garis bundar ini, ada bundar yang hitam ini adalah Babel, saudara. Ya, Babel itu wilayah kerajaan Babel. Saudara bisa melihat nggak terlalu besar ya, saudara, dan sekalipun dia merupakan kepala dari patung atau emas, itu digambarkan singa dan mempunyai sayap elang, saudara. Ya, dia adalah kerajaan yang absolut lah istilahnya, mempunyai otoritas yang besar, tetapi tidak lama. Wilayahnya pun tidak besar, saudara. Tapi saudara perhatikan wilayah Babel ini dalam kekuasaannya. Nah, kemudian kita akan lihat wilayah Media Persia. Nah, lihat saudara. Wilayah Media Persia mencakupi wilayah lebih besar dari Babel, kerajaan Babel. Lihat, lebih besar dari kerajaan Babel. Tetapi Babel ini yang terletak di Irak ya, saudara. Saudara lihat dekat Irak ini. Makanya Saddam Hussein pernah mengatakan dia mau membangkitkan kerajaan Babel. Nah, dia adanya di sini. Lihat, kerajaan Media Persia mencakupi wilayah yang di bundaran ini, saudara. Pada umumnya dia ada di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah. Tidak ke Eropa. Lihat ya, saudara, perhatikan. Saya mau saudara perhatikan adalah wilayah ini yang dikuasai Media Persia, sebagian besar adalah adanya di teritorial atau wilayah Timur Tengah. Kemudian saya mau saudara perhatikan kerajaan Yunani. Lihat Yunani. Yunani tetap menguasai Babel. Ya, menguasai Babel yang di Irak, bahkan wilayahnya yang lebih besar lagi Media Persia, saudara. Ada sedikit menguasai bagian timur dari Eropa mungkin saya melihat.
Ya, ya, sedikit di bagian timur Eropa, Eropa Timur. Tapi saudara perhatikan, ya, kenapa kerajaan Roma ini yang saya anggap tidak termasuk, lihat Roma, tidak termasuk binatang yang keempat atau kerajaan yang keempat yang digambarkan Daniel pasal 2 dan juga binatang buas yang ada tertulis di Daniel pasal 7. Karena Roma tidak menguasai Babel. Lihat kan saudara, Roma lebih menguasai wilayah Eropa. Memang benar mereka menindas umat Israel karena Israel itu ada di sini, tetapi tidak menguasai Babel. Nah, saudara lihat kerajaan Khilafah. Lihat kerajaan Khilafah. Kerajaan Khilafah kembali menguasai wilayah Timur Tengah, bahkan lebih besar lagi, termasuk wilayah Afrika Selatan, Libya, Mesir, dan sebagainya. Ini ada peta, ada sedikit keliru ya saudara, Spanyol itu ditulis salah. Tetapi saya mau saudara perhatikan aja yang digambar di shade ini saudara. Nah, sekarang kita lihat saudara. Sekarang kita perhatikan. Saat ini Israel ini dikelilingi dengan negara-negara yang pada umumnya adalah negara Islam. Ya, saudara lihat. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat bahwa di akhir zaman ini kerajaan antikristus itu akan munculnya dari mana? Jelas sekali kita melihat dari peta-peta ini. Ya. Ini ada hal yang penting. Jadi hari ini saya mau sampaikan ini, kemudian saudara kita melihat juga. Ini adalah terjadinya bangkitnya kerajaan Romawi sampai akhirnya sudah. Ya. Nah, apa yang terjadi kurang lebih ini agak sedikit keliru. Kerajaan Roma ini sebenarnya yang ibu kotanya yang ada di Roma itu akhirnya dijajah oleh satu Visigoth ya, yang dari wilayah Eropa itu menguasainya, dan sehingga kerajaan Romawi yang di bagian barat itu akhir kurang lebih 500 tahun setelah Masehi. Namun kerajaan Roma itu tetap menyambung saudara, tidak selesai. Dia terus karena dia pindah ibu kotanya. Dia mana pindahnya? Dia pindah ke Konstantinopel di bagian Turki sekarang ini. Di tahun 1453 setelah Masehi, Konstantinopel ini dikuasai oleh Ottoman, yaitu kerajaan Khilafah, dan menggantikan nama kota itu menjadi Istanbul. Nah, saudara, apa yang saya mau maksudkan adalah begini, saudara. Jadi, kita melihat satu gambaran yang serupa. Babel ditaklukkan Media Persia ditaklukkan oleh Yunani ditaklukkan oleh Romawi ditaklukkan oleh Khalifah, ya kan? Dan akhirnya Romawi itu yang sebenarnya selesai kerajaannya dijatuh di tahun 1400 sekian Masehi. Dan kerajaan Khilafah itu, saudara, terus ada, saudara. Kerajaan Ottoman itu juga belum musnah, saudara. Sampai tahun
sekian 24 ya. 1924. Maka saudara, Turki yang menjadi pusat dari kerajaan Ottoman itu, dia membunuh khalifah yang terakhir dan menjadikan negara ini negara demokratik. Ya. Namun saudara, disinilah yang dikatakan di akhir zaman, saya yakin dia akan bangkit kembali. Yang dikatakan firman Tuhan bahwa kepalanya yang sudah kena luka seperti sudah mati tetapi bangkit kembali. Inilah yang kita sebut kerajaan yang ke-8 atau kerajaan yang di sini dikatakan kerajaan yang 4 di dalam kitab Daniel pasal 2 yang digambarkan oleh 10 jari-jari atau kaki yang komposisinya besi dan tanah liat ini. Ini akan bangkit di akhir zaman. Kita lihat lagi di Wahyu, supaya setelah ini saya mau istilahnya berikan penjelasan. Kita belum masuk pasal 7 seluruhnya, mungkin minggu depan saya harus sampaikan, sebab pasal 7 ini bukan saja tentang 4 kerajaan ini. Sebab yang saya mau tekankan adalah kerajaan Kristus yang digambarkan. Ya. Kita lihat, mari kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu lah. Kita lanjutkan ke Daniel pasal 7. Ayat 7. Pasal 7 ayat 7. Ya. Kemudian aku melihat dalam penglihatan. Tunggu sebentar, saudara. Penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10, saudara lucu ya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mana mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Oke, kita lihat sampai di sini, saudara. Satu lagi yang saudara kita tidak begitu setuju, kenapa bukan Raja Romawi. Sebab jika saudara perhatikan, binatang buas yang keempat ini sangat ganas, saudara. Jadi wilayah yang ditaklukkannya dikatakan apa? Dikatakan dia melahap, meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Di sini satu gambaran di mana pada saat kerajaan ini menguasai itu satu wilayah. Boleh dikatakan yang pertama ya kita melihat umat Tuhan yang akan dihancurkan, yaitu umat Kristen dan juga umat Yahudi. Kebudayaan tempat itu bisa hilang sama sekali, saudara. Tidak ada sisanya, saudara. Perhatikan, 7 gereja di kitab Wahyu, Efesus, Sardis, dan sebagainya, saudara, 7 gereja. Itu letaknya semua di wilayah Turki. Dan sekarang tidak boleh dikatakan hampir nggak ada jejak, saudara. Ya. Roma beda, saudara. Justru Roma, kerajaan Roma, kalau saudara baca kisah para rasul, Roma itu tidak menaklukkan seperti apa yang digambarkan di Daniel pasal 7. Lewat kesaksian dan penginjilan hamba-hamba Tuhan, gereja mula-mula, Roma justru ditransformasikan menjadi banyak negara Kristen. Ya kan? Jadi kita melihat Roma tidak sesuai dengan gambaran yang dibuatkan oleh Daniel pasal 7. Tetapi kalau kita melihat
kerajaan khilafah, saudara. Sampai sekarang, di mana mereka menduduki, itu diboleh katakan semua umat Kristen menderita. Di dalam 20 atau 30 negara yang tidak toleransi Kristen atau orang Kristen yang paling sulit di dalam negara dunia, itu 10 negara, ya, kecuali Korea Utara, itu pada umumnya adalah negara-negara Islam yang tidak mengizinkan umat Kristen untuk beribadah dengan leluasa. Nah, saudara, kita melihat ini gambaran-gambaran yang sangat-sangat tepat, ya saudara. Jadi maksudnya supaya kita tahu, dengar saudara. Saya mau saudara perhatikan, tujuan dari pelajaran ini bukan mendatangkan kebencian, karena itu bukan Tuhan Yesus yang ajarkan. Saya harus tekankan ini. Maksud saya adalah bagaimana gereja Tuhan harus siapkan jiwa mereka untuk mengasihi dan mengampuni. Bukan untuk benci, saudara. Bukan untuk jadikan satu alasan untuk kita lakukan hal yang tidak baik. Keliru. Saya harus tekankan hal ini. Sebab kalau tidak, bisa salah mengerti tujuan dari pelajaran ini. Tujuan dari pelajaran ini adalah mengasihi, saudara, dan mendoakan. Ya, mendoakan, mengasihi, memberikan yang kebaikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Ini harus saya tekankan supaya saudara jangan mengambil ya bagian dari apa yang saya sampaikan kemudian disalahgunakan. Nah, itu sangat tidak baik, saudara. Nah, di sini kita melihat inilah sebab-sebabnya kenapa di dalam Daniel 4 binatang ini, khususnya binatang yang keempat, adalah gambaran dari kerajaan khalifah, ya, Islamic khalifah, khilafah, katakan khilafah. Karena sifat dari pada mereka yang ekstrim, yang pada mula-mula itu, nah khawatirnya pada akhir zaman ini filsafat itu kelihatannya muncul kembali. Maka kita melihat munculnya Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya adalah mereka yang berusaha untuk membangkitkan kembali ya kejayaan khilafah di dalam sejarah sebelumnya. Haleluya. Mari kita teruskan sebelum saya mau akhiri, sebab ini penting. Sekalipun saya akan jelaskan minggu depan, tetapi saya harus bacakan ini, saudara. Daniel pasal 7. Jadi pas Daniel saat melihat 4 binatang ini, tiba-tiba apa yang terjadi? Dikatakan ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa lanjut usianya? Dia adalah Allah, saudara. Ini adalah Allah, yaitu Yehova, Tuhan Allah. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Lihat di atas tahta. Kursinya dari nyala api dengan rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi Allah duduk di atas para malaikat, dikelilingi para malaikat dan majelis itu gambaran tahta Allah ya di surga, kerajaan Allah yang Allah bertata. Nah, perhatikan sudah. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, ya kan? Antikristus juga dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tanpa datang dengan awan-awan. Perhatikan ini. Dengan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya.
itu dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita melihat identitas dari batu yang dilemparkan, yang menghajar patung itu. Siapa batu itu? Dia adalah anak manusia. Ini penting sekali. Kenapa? Pada saat tanduk kecil itu menyombongkan diri, maka Tuhan menjatuhkan hukum kepadanya. Lewat siapa? Lewat anak manusia yang memperoleh kuasa dan otoritas dari Allah sendiri. Siapa dia kita tahu, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sini saudara, jelas di dalam Alkitab sudah menunjukkan Trinitas. Bahwa manusia ilahi itu telah diberikan kuasa oleh Maha Tinggi, Allah sendiri, yang nantinya akan menjatuhkan hukuman kepada manusia keji itu, yaitu antikristus. Kita akan lanjutkan lagi saudara pelajaran itu minggu depan karena waktu sudah lat. Dan saudara, saya mohon saudara baca. Dan kenapa saya mau akhiri ini? Sebab saya perlu akhiri ini menyatakan pada akhirnya tetap anak manusia yang unggul, tetap Tuhan Yesus Raja sebagai di atas raja yang akan menang di akhir pertarungan itu. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.